Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, bagaimana status air satu ember kurang dua kullah kejatuhan kotoran cicak? Yuk kita bahas pelan-pelan sambil diseruput kopi. Air yang kurang dua kullah kejatuhan najis, hukumnya najis. Karena sabda Nabi, "Idza kana al-ma'u qullataini fa innahu la yahmilul khobath." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan lain-lain. Apabila air mencapai dua kullah, maka ia tidak mengandung kotoran. Artinya, tidak menjadi najis. Najis ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap air atau benda bisa digunakan ada dua. Satu adalah najis ghairu ma'fu, yaitu najis yang tidak dimaafkan, tidak ditolerir. Yang kedua adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Najis ma'fu adalah jenis najis yang tidak bisa dihindari, seperti kotoran cicak, tokek, dan lain-lain. Manatul hukminya, alasan dihukumi ma'fu adalah karena sulit untuk dihindari. Dengan kata lain, masyaqqatul ihtiras. Dalil najis ma'fu pada kotoran cicak dan sejenisnya adalah kias, yaitu menyamakan dengan lalat yang masuk terhadap air, sebagaimana dalam hadis Nabi, "Idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyaumishu kullahu summa liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an." Hadis riwayat Bukhari. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia menyelupkannya seluruhnya, kemudian mengangkatnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit. Teman-temanku yang berbahagia, masyaqqah atau kesulitan dalam berbagai kasus dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukum, karena Islam dibangun atas dasar memberi kemudahan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Dia Allah tidak menjadikan agama atas kesulitan. Namun, meskipun najis sudah naik ke taraf merajalela atau umumul balwa, masyaqqat, ya, sulit dihindari, tidak serta-merta dimakfu atau dimaafkan. Yang konsekuensinya, air bisa digunakan untuk bersesuci. Ulama memberi 3 syarat. Yang pertama adalah najis itu tidak merubah sifat air yang 3, baik bau, rasa, dan warna. Karena ijma ulama, kesepakatan ulama. Jadi semisal air itu kejatuhan tai cicak satu ember kemudian berubah sifat yang 3, maka najis. Terus ya, yang kedua bukan najis mukhalladah, najis anjing dan babi. Dalam I'anatul Talibin, alasannya adalah karena beratnya najis mukhalladah tersebut. Yang ketiga, najis itu jatuh sendiri, bukan sengaja diletakkan. Sebab jika sengaja memasukkan kotoran ke dalam ember misalkan, berarti dia tidak butuh, tidak hajat kepada air tersebut. Dalam redaksi hadis Nabi, "Idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum." Apabila lalat itu masuk, jatuh di salah satu minuman kalian, itu lalatnya jatuh sendiri, bukan dijatuhkan. Nah, kalau sengaja dijatuhkan teh cicak ke dalam ember, tidak bisa suci air tersebut. Air tersebut najis, ya. Kalau dijatuhkan, meskipun tidak berubah warnanya. Nah, bagaimana hukum air dalam ember jika kejatuhan najis? Jawabannya dimaafkan, bisa digunakan untuk bersesuci, asal nomor 1, ya, tidak merubah. Nomor 2, tentu najis cicak itu bukan dari bagian dari najis mukhalladah. Yang nomor 3, kotoran cicak tersebut jatuh sendiri, bukan dijatuhkan atau diletakkan.
Teman-temanku yang berbahagia, demikian penjelasan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.